can't get used to the new regs. You're going to us, sir. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Ara. Dan kali ini saya akan merangkum cerita film yang berjudul I'm Legend yang dirilis pada tahun 2007. Film ini mempunyai dua ending yang berbeda. Mungkin dari teman-teman semua sudah ada yang tahu dan mungkin masih ada yang belum tahu. Ending pertama adalah ending film asli yang kalian tonton selama ini di bioskop. Dan ending yang kedua adalah ending alternatif. Karena banyaknya penonton yang tidak menyukai ending asli dari film ini, maka dibuatlah ending alternatif. Nah, kali ini saya akan merangkum film I'm Legend dengan ending alternatif. Film ini menceritakan seorang dokter bernama Robert Nivell bersama dengan anjingnya yang setia bernama Sam. Dia rela mengabdikan dirinya untuk menemukan sebuah vaksin dari virus yang telah meluluhlantakkan sebuah kota sehingga menjadi kota yang terisolasi. Cerita dimulai dengan sebuah wawancara kesehatan dengan seorang bernama Dr. Griffin. Dr. Griffin telah merekayasa sebuah virus campak secara genetik sehingga virus yang awalnya berbahaya dapat bermanfaat bagi semua orang. Dia mengklaim bahwa virus tersebut telah berhasil menyembuhkan lebih dari 10.000 manusia dari kanker. Namun seiring waktu berjalan, ternyata virus yang diberi nama virus Griffin tersebut mempunyai efek samping yang mengerikan. Virus itu telah membunuh 90% umat manusia. Kurang dari 1% yang kebal terhadap virus ini. Dan sisanya berubah menjadi makhluk yang mengerikan bernama Darkseekers. Darkseekers merupakan makhluk yang sensitif terhadap cahaya. Mereka terlihat seperti zombie dengan kulit tubuhnya yang pucat dan akan terbakar apabila terkena sinar matahari. Perilaku mereka juga sangat liar serta haus akan daging manusia. Namun terdapat perbedaan dari keduanya. Darkseekers ini belum mati. Darkseekers memiliki temperatur tubuh yang masih tinggi dan memiliki detak jantung serta perasaan yang mana sesuai dengan perilaku manusia. Awalnya penyebaran virus Griffin terjadi melalui kontak fisik. Namun kemudian virus ini menyebar melalui udara. Cerita beralih 3 tahun kemudian setelah bumi terpapar virus Griffin. Terlihat kota yang berubah menjadi seperti kota mati. Kota yang sudah tidak berpenghuni dan tidak terawat. Banyak hewan liar dan rumput liar yang tumbuh di seluruh kota tersebut. Namun di kota tersebut ada seorang yang masih bertahan. Dia adalah seorang letnan kolonel yang juga dokter bernama Robert, ditemani anjingnya yang setia bernama Sam. Robert sebenarnya mempunyai istri dan anak, namun mereka meninggal karena kecelakaan helikopter saat mereka akan dipindahkan dari kota yang diisolasi ke tempat yang lebih aman. Keseharian Robert dilakukan dari mulai matahari terbit sampai menjelang matahari terbenam, di mana Robert merekam dirinya yang menceritakan aktivitas yang dia lakukan di setiap harinya. Biasanya Robert bersama Sam berkeliling kota untuk mencari persediaan makanan seperti di rumah ataupun supermarket yang tak bertuan, serta berburu binatang liar yang melintasi kota tersebut. Robert juga meletakkan manekin-manekin dengan pakaian lengkap di beberapa titik di mana Robert sering beraktivitas. Robert berinteraksi dan mengajak berbicara manekin-manekin tersebut layaknya seorang manusia. Robert juga melakukan siaran radio dengan harapan ada yang mendengar dirinya. Siapa saja orang yang masih hidup dan dapat bertahan agar datang dan menemuinya di pelabuhan.
Robert mengatakan bahwa dia dapat memberikan tempat tinggal, makanan, dan perlindungan. Dia berada di pelabuhan setiap tengah hari. Di pagi hari, Robert juga memeriksa dan merekam hasil uji coba beberapa vaksin yang dibuatnya untuk disuntikan kepada tikus yang sebelumnya sudah terinfeksi virus Griffin. Salah satu vaksin temuannya menunjukkan perubahan yang cukup positif terhadap tikus. Dan pada saat alarm jamnya berbunyi, yaitu menjelang matahari terbenam, Robert kembali ke kediamannya dan menutup seluruh pintu dan jendela dengan rapat, menggunakan pelindung pintu dan jendela yang terbuat dari baja. Di saat Robert beraktivitas di siang hari, Robert dan Sam melihat seekor rusa yang berlari di antara mobil-mobil rusak. Mereka mencoba untuk mengejarnya. Rusa tersebut masuk ke dalam sebuah bangunan dan dikejar oleh Sam. Robert pun panik dan mengejar Sam ke dalam bangunan. Ternyata di dalam bangunan tersebut sangat banyak terdapat Darkseeker. Salah satu Darkseeker melihat Robert dan Sam. Dan mencoba untuk menangkap dan menggigit Robert. Robert pun melompat dari lantai atas bangunan dan mendarat di jalanan. Darkseeker yang ikut melompat akhirnya terjatuh dan terkena sinar matahari yang menyebabkan kulitnya terbakar dan tewas. Robert mencoba menangkap salah satu Darkseeker tersebut dengan menggunakan perangkap yang diberi umpan darahnya. Saat Robert berhasil menangkap salah satunya, terlihat pimpinan Darkseeker itu sangat marah padanya. Darkseeker yang ditangkap Robert berjenis kelamin wanita dan akan diuji coba menggunakan vaksin di mana sebelumnya telah digunakan pada tikus yang menunjukkan perubahan positif. Namun ternyata vaksin tersebut tidak bekerja terhadap manusia, sehingga vaksin tersebut dianggap gagal. Suatu hari saat Robert berkeliling kota, dia melihat salah satu manekin yang diberi nama Fred berada di tempat berbeda dari tempat biasanya. Robert pun panik dan menembak sampai manekin tersebut hancur dan terjatuh. Saat Robert mendatangi manekin itu, kakinya menginjak sesuatu yang ternyata sebuah pemicu dari jebakan. Kaki Robert tertarik ke atas sehingga menyebabkan kepalanya terhempas ke jalan dan berdarah. Seketika Robert hilang kesadaran. Robert terbangun mendengar alarm jam tangannya berbunyi dan matahari pun mulai terbenam. Robert pun bergegas memotong tali yang mengikat kakinya dengan menggunakan pisau. Saat tali berhasil dipotong, Robert pun terjatuh, namun pisaunya menancap di paha Robert yang membuat Robert tidak dapat berjalan. Detik-detik menjelang matahari terbenam, pimpinan Darkseeker yang sebelumnya pernah menampakkan diri terlihat kembali dengan membawa 3 anjing yang juga sudah terinfeksi virus Griffin. Darkseeker itu pun melepaskan anjing-anjingnya dan langsung menyerang Robert dan Sam. Robert mencoba bertahan dan melawan anjing-anjing tersebut dengan beberapa kali tembakan hingga anjing tersebut tewas. Namun, Sam yang bertarung dengan salah satu anjing terkena beberapa gigitan. Melihat hal itu, Robert bergegas membawa Sam pulang dan mencoba menyuntikkan vaksin temuannya kepada Sam. Namun, vaksinnya tidak bekerja terhadap Sam, sehingga Sam pun berubah terinfeksi virus tersebut. Dengan sangat sedih, Robert harus membunuh Sam. Kematian Sam sangat membuat Robert sedih dan terpukul. Sekaligus kemarahan terhadap para Darkseeker. Robert pun mencoba menjebak para Darkseekers dengan membuat mereka berkumpul. Dan pada saat Darkseeker terjebak dan berkumpul, Robert menabrak para Darkseeker tersebut beberapa kali. Namun Robert terpojok dan tampak pimpinan Darkseeker menyuruh para Darkseeker lain untuk mendorong dan membalik mobil Robert.
Saat mobil sudah terbalik, pimpinan Darkseeker tersebut mendatangi dan berusaha untuk menggigit Robert. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang yang menyebabkan para Darkseeker lari dan menjauh. Ternyata Robert diselamatkan oleh wanita bernama Anna dan anaknya bernama Ethan. Sebenarnya mereka datang dari Maryland setelah mendengar pesan dari Robert melalui radio, di mana mereka menunggu Robert di pelabuhan sepanjang hari, namun Robert tidak tampak. Anna menceritakan kepada Robert bahwa mereka akan pergi ke sebuah tempat di mana di sana masih banyak terdapat warga yang masih sehat. Anna mengajak serta Robert, namun Robert menolak untuk ikut. Robert berdalih pekerjaannya masih belum selesai dan dia yakin dapat menyelesaikan semua masalah ini. Saat Robert dan Anna sedang berdebat, terdengar suara ribut di luar rumah Robert. Saat dilihat, ternyata para Darkseeker berlarian ke arah rumah Robert. Hal ini disebabkan karena saat Anna mengantarkan Robert ke rumahnya di saat matahari belum terbit, sehingga para Darkseeker dapat melacak dan mengikuti mereka. Untuk menghalau para Darkseeker, Robert menyalakan beberapa lampu sorot dan meledakkan para Darkseeker dengan menggunakan bom yang sudah dipasang di halaman rumahnya. Saat Robert mencari Anna, Robert diserang oleh pimpinan Darkseeker yang selama ini sangat marah kepadanya. Robert mencoba melawan dan menembakkan senjatanya. Namun pimpinan Darkseeker itu dapat menghindar dan melarikan diri ke arah luar rumah Robert. Bukan melarikan diri, pimpinan Darkseeker tersebut ternyata memanggil lebih banyak kawanannya. Robert pun meminta Anna dan Ethan untuk masuk ke dalam laboratorium. Saat mereka masuk, mereka melihat perubahan positif dari Darkseeker wanita tersebut. Seketika para Darkseeker berdesakan memasuki laboratorium. Pimpinan Darkseeker mendatangi ruangan yang dilapisi kaca tempat Robert, Anna, dan Ethan berlindung. Pimpinan Darkseeker itu beberapa kali membenturkan kepalanya ke kaca pelindung sehingga menyebabkan kaca pelindung retak. Namun tiba-tiba pimpinan Darkseeker menggambarkan sebuah gambar kupu-kupu di kaca pelindung itu. Robert pun baru menyadari bahwa ternyata pimpinan Darkseeker itu selama ini mencari dan ingin menjemput Darkseeker wanita yang merupakan pasangannya setelah melihat tato kupu-kupu di tubuh Darkseeker wanita itu. Robert pun akhirnya mengembalikan Darkseeker wanita itu ke keadaan semula dan menyerahkan kepada pimpinan Darkseeker. Para Darkseeker pun pergi meninggalkan mereka. Robert, Anna, dan Ethan pun akhirnya pergi menuju sebuah kota untuk mendatangi warga yang masih sehat dengan membawa vaksin yang berhasil diciptakan. Cerita pun berakhir. Oke, sampai di sini dulu untuk episode kali ini. Semoga kalian semua terhibur, tetap sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.